warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini saya akan sharing materi tentang evolusi. Pernahkah Anda membayangkan bahwa makhluk hidup di bumi ini berasal dari sel sederhana seperti yang kita miliki saat ini? Lalu, apa saja sih yang menyebabkan keberadaan sel sederhana bisa berkembang biak menjadi keanekaragaman makhluk hidup seperti yang ada di bumi ini? Pernahkah kalian berpikir bahwa kenapa jerapah bisa berlayar panjang dan adakah jerapah yang berlayar pendek? Apa saja faktor yang mempengaruhi bertambah panjangnya leher jerapah dan mengapa ada jerapah yang mati? Untuk mengetahui jawabannya, adalah kita lebih lanjut mengenal dengan arti evolusi. Oke lah teman-teman, langsung saja kita ke pembahasannya. Baiklah teman-teman, saya Nurul Yulitasari yang pada video kali ini akan sharing materi tentang evolusi. Evolusi berasal dari bahasa Latin yaitu evolvo, yang artinya membuka gulungan atau membuka lapisan. Bahasa Latin itu kemudian diserap menjadi bahasa Inggris yaitu evolution yang berarti perkembangan secara bertahap. Dari sini kita akan menguraikan tentang pengertian evolusi. Evolusi adalah proses perubahan genotip atau bahan genetik pada suatu populasi organisme dan terwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga terjadi perubahan struktur perubahan makhluk hidup menjadi lebih lengkap serta mempengaruhi semua aspek kehidupannya meliputi aspek morfologi, fisiologi, perilaku, dan ekologinya sehingga membentuk variasi organisme dalam suatu populasi yang prosesnya berlangsung sedikit demi sedikit dan dalam waktu yang relatif lama. Perubahan yang terjadi sepanjang masa dapat menyimpang jauh dari karakter aslinya dan dapat dikatakan muncul spesies baru, sehingga menyebabkan terjadinya keanekaragaman makhluk hidup. Perubahan-perubahan pada populasi dalam proses evolusi disebabkan oleh kombinasi tiga proses utama yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Berikut ini adalah ciri-ciri proses evolusi. Yang pertama, bahwa peristiwa evolusi terjadi perubahan karakter dalam suatu populasi, bukan perubahan pada satu individu. Yang kedua, perubahan yang terjadi hanya frekuensi gen-gen tertentu saja, sedangkan sebagian besar sifat gen tidak berubah. Yang ketiga, evolusi memerlukan penyimpangan genetik sebagai bahan mentahnya. Dan yang keempat, perubahan diarahkan oleh lingkungan, sehingga evolusi adalah perubahan yang selektif. Yang kelima atau yang terakhir bahwa proses evolusi terjadi dalam kurun waktu yang relatif lama. Sekarang kita akan membahas tentang pola-pola evolusi. Pertama, ada evolusi konvergen. Evolusi konvergen adalah proses evolusi yang perubahannya didasarkan pada adanya kesamaan struktur antara dua organ atau organisme dari nenek moyang yang berbeda. Misalnya, di sini ada nenek moyang burung sekarang menghasilkan burung falcon. Yang kedua, ada nenek moyang mamalia sekarang menghasilkan kelelawar. Kemudian ada juga nenek moyang reptil yang menghasilkan pterodactyl. Kemudian ada evolusi divergen. Evolusi divergen merupakan proses evolusi yang perubahannya berasal dari satu spesies menjadi banyak spesies baru. Di sini ada nenek moyang mamalia, kemudian menghasilkan mamalia berupa sapi, kemudian jerapah, kemudian kuda, dan kerbau. Sekarang kita akan membahas tentang teori-teori evolusi. Teori evolusi yang pertama dikemukakan oleh Lamarck yang terkenal dengan teori use and disuse. Lamarck dalam bukunya yang berjudul Filosofi Zoologi mengemukakan bahwa makhluk hidup merupakan tingkat-tingkat perkembangan kehidupan, sedangkan manusia berada di puncak perkembangan tersebut. Tidak akan muncul lagi makhluk hidup yang lebih tinggi tingkat kesempurnaannya di masa yang akan datang. Proses perkembangan makhluk hidup dipengaruhi oleh kebiasaan. Kebiasaan tersebut akan menyebabkan perubahan struktur tubuh atau anatomi dan diwariskan kepada keturunannya. Bagian tubuh hidup yang dapat berubah berupa ciri sifat dan karakternya karena pengaruh lingkungan hidupnya. Jika bagian tubuh dari makhluk hidup selalu atau sering digunakan, maka bagian tersebut makin lama dapat berubah sehingga sesuai untuk digunakan pada lingkungan tersebut. Namun sebaliknya, bagian tubuh yang tidak pernah atau jarang digunakan lagi, makin lama akan makin menghilang atau rudimenter. Teori evolusi yang kedua dikemukakan oleh Charles Robert Darwin, yang terkenal dengan teori seleksi alam. Teori evolusi Darwin menyatakan bahwa terjadi perubahan pada makhluk hidup yang menyimpang dari struktur awal dalam jumlah banyak dan beraneka ragam. Perubahan-perubahan itu kemudian memungkinkan makhluk hidup akan mampu bertahan atau evolusi progresif atau gagal bertahan hidup dan akhirnya punah atau evolusi regresif. Sekarang kita akan membahas tentang pro dan kontra teori evolusi. Yang pertama tentang teori Lamarck versus teori Darwin.
Pendapat Lamarck, kompetisi untuk memperoleh makanan tidak hanya yang tinggi memaksa jerapah harus menjulurkan lehernya untuk memperoleh makanannya, sehingga leher jerapah menjadi panjang kemudian diwariskan kepada keturunan berikutnya. Dari uraian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pendapat Lamarck terkait dengan ukuran leher jerapah adalah pada awalnya adalah jerapah yang berleher pendek. Kemudian, jerapah yang berleher pendek ini berusaha untuk menggapai daun-daun di dahan yang tinggi, sehingga jerapah yang berleher pendek tadi berusaha untuk memanjangkan lehernya. Dan pada akhirnya, jerapah yang berleher pendek ini berubah menjadi jerapah yang berleher panjang, dan sifat jerapah yang berleher panjang ini kemudian diturunkan kepada keturunannya. Sekarang kita akan mengetahui tentang pendapat dari Darwin. Dahulu, ada dua jenis jerapah, yaitu jerapah berleher pendek dan juga jerapah yang berleher panjang. Kompetisi untuk mencari makanan di dahan yang tinggi membuat jerapah leher pendek ini tidak dapat memperoleh makanannya, sehingga jenis serapan air pendek banyak yang mati dan punah. Sedangkan jerapah berleher panjang dapat menjangkau makanan dan bertahan hingga sekarang, yaitu hukum survival of the fittest. Maka terjadilah peristiwa seleksi alam. Sekarang kita akan membahas teori Darwin versus dengan teori Weismann. Pendapat Weismann menegaskan bahwa sifat-sifat hasil dari seleksi alam seperti yang dikemukakan Darwin tidak dapat diturunkan kepada keturunannya. Menurut Weismann, evolusi menyangkut masalah bagaimana pewarisan genetika melalui sel-sel kelamin. Dengan kata lain, evolusi adalah gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetika. Berikutnya, kita akan membahas teori Lamarck versus teori Weismann. Pendapat Lamarck tentang evolusi dikenal dengan istilah use and disuse, yaitu proses perkembangan makhluk hidup dipengaruhi oleh kebiasaan. Kebiasaan tersebut akan menyebabkan perubahan struktur tubuh atau anatomi dan diwariskan kepada keturunannya. Sedangkan pendapat Weismann adalah perubahan yang disebabkan oleh lingkungan tidak dapat diwariskan kepada keturunannya. Sekarang kita akan membahas tentang bukti evolusi. Yang pertama adalah variasi individu dalam satu keturunan. Variasi adalah macam perubahan yang terdapat antar individu dalam satu spesies. Variasi dipengaruhi oleh faktor genetika dan lingkungan. Variasi-variasi satu spesies akan menurunkan keturunan yang berbeda-beda. Bila variasi dalam spesies itu menghuni daerah yang berbeda, maka akan menghasilkan varian yang berbeda. Jadi dapat disimpulkan bahwa adanya variasi merupakan petunjuk adanya evolusi yang menuju ke arah terbentuknya spesies-spesies baru. Bukti evolusi yang kedua adalah adanya pengaruh penyebaran geografis. Bukti evolusi yang ketiga adalah perbandingan perkembangan embrio. Yang keempat adalah perbandingan fisiologi, dan bukti yang kelima adalah petunjuk-petunjuk serta secara biokimia. Bukti evolusi yang keenam adalah hasil analisis biologi molekuler. Bukti evolusi yang ketujuh adalah organ tubuh yang tersisa atau rudimentas. Bukti evolusi yang kedelapan adalah petunjuk-petunjuk peristiwa domestikasi. Bukti evolusi yang kesembilan adalah ditemukannya fosil di berbagai lapisan bumi. Bukti evolusi yang ke-10 adalah perbandingan alat-alat tubuh makhluk hidup. Selanjutnya, kita akan membahas tentang mekanisme evolusi. Evolusi disebabkan oleh dua faktor, yaitu yang pertama adalah faktor dalam atau gen, dan yang kedua adalah faktor luar atau lingkungan atau peristiwa seleksi. Faktor dalam atau gen yang pertama adalah peristiwa mutasi gen. Faktor dalam penyebab evolusi yang kedua adalah rekombinasi gen. Reproduksi secara seksual memunculkan rekombinasi gen. Rekombinasi gen ini dapat menyebabkan perubahan frekuensi gen. Pada populasi perubahan frekuensi gen memunculkan varian baru. Varian-varian baru ini akan dapat mengarah pada spesiasi. Selanjutnya kita akan membahas faktor luar yang menyebabkan terjadinya peristiwa evolusi. Yang pertama adalah seleksi alam. Seleksi alam merupakan seleksi yang terjadi pada individu-individu yang hidup di alam, sehingga individu-individu yang mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya tersebut akan terus hidup dan beranak pinak, sedangkan yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan alam lingkungannya akan punah dan hilang dimakan waktu. Yang kedua adalah seleksi buatan. Seleksi buatan ini misalnya dilakukan pada bidang pertanian. Sekarang kita akan membahas tentang spesiasi. Spesiasi merupakan pembentukan spesies baru dan berbeda dari spesies yang sebelumnya. Dalam kerangka evolusi, spesiasi dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, ada spesiasi alopatrik, yang kedua spesiasi peripatrik, yang ketiga spesiasi parapatrik, dan yang keempat adalah spesiasi simpatrik. Demikian pembahasan tentang topik evolusi. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.